Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran PKN. Bersama saya, Ibu Yeri. Kali ini kita masih membahas bab 1 dan akan melanjutkan subbab berikutnya yaitu yang C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, pembahasan pada subbab yang C ini, yang pertama ialah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. 3, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Oke, yang A, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C, sikap tidak toleran. D, penyalahgunaan kekuasaan. E, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan F, penyalahgunaan teknologi. Mengapa faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan suatu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya? Tentu saja, misalkan yang A, karena terbayangkan jika seseorang yang memiliki sikap egois, dia akan menghalalkan segala cara supaya keinginannya atau haknya terpenuhi meskipun dia melanggar hak orang lain. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Dan kemudian sikap tidak toleran, akan timbul sikap atau tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, dan ini juga berbahaya ya. Oke, yang E, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini tentunya sangat penting juga, tapi jika hal itu tidak terlaksana dengan baik kan bisa menyebabkan suatu pelanggaran ya. Kemudian terakhir, penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan teknologi ini kalau kita amati hari ini kan memang kemajuan teknologi itu sangat pesat ya dan berpengaruh positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata bisa memberikan pengaruh yang negatif juga, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini bagaikan pisau bermata dua ya. Jadi bisa dalam satu sisi bisa menjadi hal yang baik, tapi dalam sisi lain jika digunakan dengan salah tentu akan sangat berbahaya. Oke, untuk yang berikutnya, nomor 2, kasus pelanggaran hak warga negara. Coba kita perhatikan gambar di sini ya, itu ada anak jalanan ya. Mungkin di kota besar itu sangat sering kita lihat, mudah kita menemukan ada anak jalanan. Anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut. Yang A, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih saja terjadi. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan ya. Oke, yang B, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Apalagi saat ini kita masih dilanda pandemi ya. Semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Oke, padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang C, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia.
Kemudian berikutnya yang D, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan terhadap tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian yang E, angka putus sekolah masih cukup tinggi ya, mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang F ialah pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan ya, perilaku plagiat dalam membuat video karya dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya ya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, diantaranya sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Kemudian selanjutnya D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamwe. Oke, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oke, demikian pembahasan dari saya. Semoga kita senantiasa menjadi warga negara yang sadar ya akan kewajiban yang harus kita lakukan, bukan hanya menuntut hak semata. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Jaga kesehatan ya, dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan dengan baik. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.